Halo, selamat sore. Halo, Suara selamat saya sore. cukup terdengar. Suara saya cukup Selamat jelas. sore Coach Ferdi ya. Sangat terdengar, jelas banget nih suaranya. Luar biasa. Ah, baik ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam dan selamat datang kepada Bapak Ibu para pembelajar yang luar biasa sekali ya. Ada Ibu Ellen ya. Baik, tentunya Halo Ibu Ellen. ya. Wow. Kita sesaat lagi akan membahas sesuatu yang sangat menarik sekali ya. Bagaimanakah strategi mengamankan aset di masa COVID-19 ini? Dan ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Untuk itu, pastikan Anda segera standby dan buruan masuk ya. Karena hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial sekali. Beliau bernama Coach Andi Winoto ya, dan beliau sangat luar biasa sekali. Beliau sangat padat, belum lagi training, building team ya, belum lagi aktivitasnya ketemu nasabah ya, dan beliau benar-benar padat. Tapi hari ini luar biasa sekali kita bisa berkumpul bersama untuk belajar bareng Coach Andi Winoto ya. Dan beliau juga Ya, sangat aktif ya di Insurance Alliance, dan hari ini kita akan sedikit melihat strategi seperti apa untuk mengamankan aset ini di masa COVID-19. Oke. Dan untuk itu, oke. persiapkan pertanyaan Anda, persiapkan pertanyaan ya. Nanti kabar baiknya adalah bagi Anda yang aktif bertanya, kita akan berikan ebook ya. Jadi kita akan berikan ebook, ada 5 buah ebook yang nanti akan di-share kepada Anda bagi Anda yang aktif yang mau bertanya ya. Untuk itu persiapkan diri Anda, silakan Anda boleh tanya ya. Baik Pak Andi ya, sambil Ya Pak menunggu yang Ferdi. lain untuk bergabung sesaat lagi. Tentunya Pak Andi mungkin boleh cerita sedikit ya perjalanan karir ya, dari mungkin setelah tamat kuliah kira-kira pekerjaannya apa sehingga bisa jatuh cinta saat ini aktifnya di insurance. Mungkin boleh sedikit share kepada kita di sini, Coach Andi, silakan. Oke, thank you Coach Ferdi ya. Oh ya, ini pemirsa ya, Bapak Ibu yang bergabung nih. Sebelumnya saya kenalkan juga ya Coach Ferdinya nih, ya kan? Coach Ferdi ini icebreaker nomor 1 Indonesia nih, luar biasa banget ini kita bisa kolaborasi ya. Baik, Kesempatan baik. juga bagi Saya akan menjelaskan ya. Jadi saya itu sebelumnya itu lama berkarir sebagai karyawan, God. Ya, hmm, di perusahaan-perusahaan yang berbeda-beda ya. Saya pernah di consumer good, di orang tua group, lalu pindah ke garment, dan yang terakhir itu saya di perusahaan apa namanya spring bed, produsen spring hmm, bed gitu. Nah itu terakhir. Nah, dari situ saya sudah berpikir kira-kira di usia 30-an itu saya sudah mulai berpikir bahwa kalau saya bekerja itu kan banyak keterbatasan ya, maksudnya keterbatasan itu waktunya gitu kan. Dari sisi finansial pastilah ya, namanya karyawan itu ada batasnya gitu kan. Dari sisi waktu juga nggak bisa fleksibel gitu. Nah, sehingga ketika di usia kurang lebih sih usia 32 sampai 35-an itu saya sudah mulai berpikir, saya harus punya bisnis nih, gitu kan. Nah, waktu itu saya mulai merintis sebuah bisnis gitu, kecil-kecilan sih. Pernah jual ayam goreng gitu ya, makanan gitu, terus pernah saya berbisnis apa MLM saya pernah juga, lalu saya terakhir pernah di bidang wedding juga. Saya dulu wow. spesial, ya, saya spesial efek dulu. Jadi saya yang bagian ngotorin panggung pokoknya. Ngasih Oke. asap, ngasih apa namanya, bubble gitu ya. Terus kasih konfeti, yaitu saya bagian saya dulu gitu. Nah itu saya pernah pernah berbisnis gitu. Cuman memang Wow. di dalam bisnis konvensional saya gitu ya, itu persaingan lalu modal tuh sangat kenceng banget gitu loh. Ketika kita modal nggak kuat juga bisa kalah saing gitu kan.
Lalu ketika ada tren juga ya, waktu terakhir saya main special effect itu begini. Awalnya dulu kan nggak banyak yang bisa gitu kan. Kalau di Betul. Semarang itu dulu ada beberapa aja sih gitu. Nah, ketika saya jalanin special effect itu, ternyata apa namanya trennya akhirnya special effect itu jadi bonus-bonus IO gitu ya. IO, WO Ya. itu kan bonusin gitu. Misalnya konverti yang simple dibonusin dan sebagainya. Akhirnya ya KO juga sih. Dan akhirnya, tapi itu Hmm. saya masih sambil kerja gitu loh. Dan akhirnya saya menemukan sebuah bisnis gitu ya, yang mana saya bisa jalankan bersama dengan saya bekerja. Sambil saya kerja, saya bisa jalankan, saya bisa rintis. Dan sampai sekarang nih, Coach, eh, Hmm. saya sudah jalankan ya. Kalau total kurang lebih sih sudah 7 tahunan ya, gitu. Tapi 7 tahun. awalnya memang, Wah. ya, awalnya belum full time gitu. Kalau full time-nya sih sekitar 4-5 tahun inilah gitu. 7 tahun untuk di bisnis insurance ini bukanlah waktu yang singkat dan ini butuh proses dan konsisten dan saya sangat kagum sekali dengan Coach Andi yang benar-benar totalitas di bidang insurance ini ya. Dan Thank tentunya you, Coach. hari ini Merci. saya yakin semua yang hadir hari ini pada penasaran nih dan pada bertanya-tanya. Judul kita hari ini adalah strategi mengamankan aset di COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pasti banyak orang yang sudah punya aset, ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana mereka mampu mempertahankannya, bahkan lebih. Kebanyakan ketika lagi COVID-19 ini, orang sibuk malah jual aset, kebingungan, kehilangan arah. Nah, tentunya bagaimana menurut pandangan Coach Andi melihat kejadian ini? Silakan, Coach Andi. Ya, jadi di masa pandemi ini sebetulnya kita menghadapi suatu resiko ya. Kita menghadapi suatu resiko gitu ya. Yang mana resiko itu adalah resiko sakit, gitu kan. Resiko sakit itu sebetulnya ada dua kok. Ada dua. Yang pertama adalah sakit kecil. Sakit kecil tuh saya biasa menggambarkan gitu, biaya antara 10 jutaan sampai dengan 100 juta. Gambarannya maksimal di 100 juta itu sakit kecil. Tapi ada yang lain adalah sakit besar. Nah, kalau sakit besar ini biayanya bisa sampai miliaran. Ratusan juta sampai miliaran. Gitu. Terutama kalau misalnya sampai dirawat di yang saya tahu Singapura gitu ya, atau China gitu, itu biasanya sampai dengan di atas dari 3 miliar. Nah, makanya saat ini sebetulnya kita tahu gitu ya, banyak banget orang itu pintar bekerja dan usaha gitu ya. Lalu banyak juga orang pintar mengumpulkan aset dari hasil pekerjaannya itu, dari hasil usahanya itu. Dan banyak orang yang terpaksa harus menjual aset juga ketika terjadi resiko penyakit berat itu. Kenapa? Karena namanya sakit, harga berapapun dibayar. Betul nggak, Coach? Betul. Ya. Setuju. Nah, gambarannya seperti itu, Coach. Jadi sebetulnya di tengah pandemi ini ada dua risiko yang kita harus pahami dan kita harus tahu. Bahwa risiko itu yang pertama sakit kecil dan yang kedua sakit besar. Gitu ya. Kalau COVID bisa dikatakan termasuk sakit kecil awalnya ya. Karena awal-awal itu biaya waktu awal-awal mulai ada COVID, biaya COVID itu kurang lebih puluhan juta, maksimal di angka 100 juta, gitu ya. Tapi terakhir ini, termasuk yang namanya Pak Erick Thohir mengatakan, biaya COVID itu sampai dengan 215 juta. Itu bisa di-searching di Google. Dan saya tahu banget, ada salah satu orang, tapi ini udah tua juga ya, kurang lebih usianya 50 lebih lah gitu. Usia 50 lebih, terkena COVID, dia lama di rumah sakit sampai 50 harian lebih, dan biayanya sampai dengan 700 juta, Coach. Bayangkan, Coach. 700 juta tuh. Ya kan? Wow. Kalau 700 juta itu kalau kita pasti punya aset. Saya yakin gitu ya. Namanya orang berusaha pasti punya aset.
Aset itu Betul. macam-macam ya. Macam-macam kalau namanya aset. Ada deposito, ya kan, atau tabungan, ada rumah, ada tanah, ada mobil, ada emas, dan mungkin ada investasi yang lainnya. Itu namanya aset, gitu, ya kan. Nah, ketika terjadi hal penyakit yang membutuhkan biaya yang sangat besar, maka orang itu pasti akan menjual aset itu. Kenapa? Karena semua orang pasti ingin sehat, pasti ingin sembuh, gitu kan. Nah, sehingga minimal mungkin kalau punya uang, punya deposito itu yang dipakai duluan, gitu. Nah, makanya sebetulnya di masa pandemi ini kita harus bijak, kita harus mengerti bagaimana caranya kita bisa resiko itu ada, resiko itu nggak bisa dipungkiri, resiko itu tetap ada. Tapi resiko itu bisa kita alihkan, gitu. Nah, alihkannya gimana? Kita alihkan dengan cara asuransi. Ketika terjadi resiko, maka biarkan asuransi yang menanggung resiko finansial dari kita. Gitu, Coach Ferdi. Wah, Ya. semakin menarik ya. Baik, ya Lotus ya. Nanti kita akan bahas sesaat lagi ya, sekitar 20 menit lagi. Pertanyaan sangat bagus. Bagi Anda yang aktif, yang baru bergabung, dapatkan 5 buah ebook. Bagi Anda yang bertanya dan bagi Anda yang aktif ya. Thank you Riandi masih stay. Kemudian ada Yaujang, Johan, Ellen, Frankie ya. Thank you banget. Simak baik-baik karena ilmunya sangat dahsyat. Dan hari ini bukan hanya ilmu, tapi ada juga Sorry, Coach Ferdi, sinyalnya agak kurang baik ya. menarik, yaitu strategi mengamankan aset di COVID-19 ya. Dan tentunya siapkan Anda nanti bagi Anda yang bertanya, bagi Anda yang aktif dapatkan 5 buah ebook ya. Baik. Semakin menarik ini Pak Andi ya. Tadi kita telah bahas di sana, salah satunya adalah asuransi di sana ya. Seperti yang kita ketahui, misal ya, apakah COVID-19 ini tergolong penyakit kritis dari sisi asuransi? COVID itu sebetulnya bukan termasuk penyakit kritis. Karena COVID itu beda. COVID itu kan sejenis virus ya. Sejenis virus, dia bukan termasuk penyakit kritis. Tetapi ternyata yang harus kita pahami dan kita sadari juga, COVID membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, mulai dari isolasinya, mulai dari perawatannya, bisa sampai minimal tuh ya, walaupun gangguan sinyal karena topiknya sangat menarik, semuanya pada masuk lagi dan tidak sabaran ya, karena topiknya makin seru nih ya. Tadi kita sudah melihat bersama-sama bagaimanakah COVID-19 apakah dianggap di dalam insurance sebagai penyakit kritis ya. Halo Obesitasio, luar biasa sekali. Oke, silakan Andi. Ya, thank you Coach Ferdi. Jadi kalau COVID itu sebetulnya kategorinya bukan penyakit kritis. Karena COVID itu kan virus ya. Jadi sebenarnya COVID itu memang bukan penyakit kritis. Tetapi yang harus kita pahami, ternyata COVID ini bisa membutuhkan atau mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pengobatannya. Nah, itu yang harus kita
sadari dan kita cermati gitu ya. Karena ketika saya kaget juga itu yang saya lihat sampai habis 700 juta gitu ya. Karena memang lama sih, sampai sebulan lebih gitu ya. Kondisinya lama gitu. Jadi ya kalau sampai 700 juta otomatis ya aset pasti ketarik ya. Benar nggak sih? Betul, betul. Ya kan? Akan ke bawah gitu loh. Akan ke bawah ya, 700 juta, bayangkan 700 juta. Bisa kalau beli rumah juga bisa gitu kan. Yes. Beli mobil juga bisa gitu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Kira-kira seperti itu. Thank you. Saya ucapkan selamat datang untuk Obesitasios. Wow, ada Coach Hubertus Sigit ya, luar biasa. Tom Forgan, Maria Katarina, Irin, dan Frankie ya. Untuk Anda yang baru bergabung, pastikan Anda bertanya, Anda aktif. Bagi Anda yang aktif bertanya, kami akan memberikan Anda 5 ebook spesial senilai Rp300.000 ya. Jadi bagi Anda yang aktif bertanya, wow, keren. Anda boleh ketik, Coach Andi dan saya telah menyiapkan ebook spesial untuk Anda yang aktif. Untuk itu, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin ya. Menarik sekali nih Coach Andi ya. Tadi kita telah melihat bahwa COVID-19 ini itu bukan termasuk penyakit kritis. Berarti, misal ketika kita mengambil polis, tapi yang kita ambil adalah kesehatan, bukan yang penyakit kritis, apakah kita akan di-cover oleh asuransi? Iya. Jadi, ya, thank you Coach Fethi. Jadi, asuransi sekarang sudah menyiapkan gitu ya sebuah produk yang diluncurkan sebetulnya sudah mulai tahun lalu gitu. Kita punya sebuah produk yang mengcover biaya rumah sakit itu sesuai tagihan, Coach. Wow. Jadi mau biayanya berapapun, ya sesuai tagihan, dibayarin, udah nggak usah nombok-nombok lagi dah gitu. Jadi kita akan lebih tenang gitu. Orang akan lebih tenang gitu kan. Jadi kalau andai kata COVID ya, COVID ini pandemi, tapi Allianz tetap cover ya. Itu akan dibayarin tetap. Kalau berapapun biayanya akan dibayar sesuai tagihan. Kalau gitu, Coach. Kalau kita ambilnya kesehatan ya, kalau bukan produk baru, itu kan tadi produk baru tuh Coach. Kalau kita produk sebelumnya, ya sudah kita deal di produk sebelum, bukan produk baru yang sesuai tagihan. Misal produknya yang lama, apakah akan di cover juga? Ya. Produk yang lama untuk COVID tetap di cover, tapi tentunya sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Kalau zaman dulu kan mungkin modelnya kamar 1 juta, kamar 500.000 gitu kan. Ya, yang model asuransi kesehatan zaman dulu kan masuk kamar 500, masuk kamar 1 juta, masuk kamar 2 juta gitu loh. Jadi ada batas-batas. Kita ngambil yang mana nih? Kalau kita ngambil kamar yang contoh kata yang 1 juta dan ternyata 1 juta itu ada batasan-batasannya, obat-obatannya berapa gitu kan. Nah, kalau lebih dari itu, misalnya obat-obatannya contoh kata yang 1 juta anggap saja 20 juta misalnya gitu ya. Ternyata selama pengobatan tuh lebih dari 20 juta. Nah, kelebihannya itu akan nombok pasti. Makanya saya selalu sarankan gitu ya, ketika nasabah saya atau orang yang saya kenal punya asuransi model lama itu, alangkah baiknya dia upgrade ke yang model baru. Supaya apa? Supaya hati tenang, pikiran nyaman, gitu kan. Jadi kita bisa tenang cari duit, gitu loh. Iya. Ya kan? Gitu, Coach. Luar biasa sekali. Jadi hidup senang, hati tenang ya. Ketika Anda sudah upgrade kartu sakti itu ya. Ini menarik sekali, Coach ya. Iya. Kedengar nih, Coach Andi ini adalah tipikal orang yang kalau membawakan sebuah materi itu tidak monoton ya. Jadi kalau bawain materi tidak hanya monoton dan biasanya suka ada gamesnya ya, sehingga yang hadir hari ini bisa ikutan terlibat. Nah, hari ini luar biasa. Baru hadir, Coach Andi ini pembelajar sejati. Beliau sangat sibuk training, bekalin tim
ada juga acara ngopi juga ya yang rutin dibuat oleh Pak Andi ya. Dan hari ini kita akan belajar bersama sebuah permainan spesial dari Pak Andi nih ya. Oke, siap-siap semuanya, kita lihat nih ya. Langsung nih. Oke, ya. Spesial untuk Anda. Wih. Saya harus mundur dulu nih. Weh. Wih. Ya, jadi teman-teman ya, saya sebut teman-teman aja yang ada gitu ya. Sorry, ini kelihatan nggak ini, Coach? Kelihatan. Di tangan saya ada 5 kartu nih, Coach ya. Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang pertama, saya ada 5 kartu. Ini apa nih? Itu pekerjaan. Hobi. Ya. Rumah dan mobil. Uang. Dan keluarga dan teman. Ya. Ini di tangan saya ada 5 nih, ya. Lalu teman-teman Bapak Ibu atau Coach Ferdi juga boleh gitu ya. Pilih 2 kartu saja yang Anda tidak bisa hidup tanpanya. Hanya 2 kartu. Silakan. Oke. Ayo semuanya Anda ketik ya. Halo Wiwin, Fauzi, Chris, Ramon yang baru bergabung. Di sini kita ada sebuah permainan. Bagi Anda yang aktif, bagi Anda yang bertanya, dapatkan 5 e-book digital senilai Rp300.000 ya. Nanti akan di email bagi Anda yang aktif ya. Jadi ada permainan dari Coach Andi. Di sini ada 5 kartu teman-teman. Kartu pertama itu teman dan keluarga. Yang kedua ada uang. Kemudian ada mobil, rumah dan mobil ya. Kemudian ada hobi, dan kemudian ada juga pekerjaan. Pekerjaan. Ini silakan Anda pilih 2 kartu saja yang Anda tidak bisa hidup tanpa 2 kartu ini. Silakan Anda ketik sekarang ya. Oke, thank you Wiwin, keluarga dan teman, kemudian hobi. Irin, uang, keluarga dan teman. Marin, keluarga dan teman, kemudian uang. Oke, thank you. Halo Friendly Property, selamat bergabung ya. Wow, mantap nih. Ya. Wah, ini rata-rata Pak Andi, menurut hasil survei, semuanya memilih keluarga dan teman, kemudian uang. 2 hal itu Pak Andi. Wah. Ini ya, Coach? Iya. Ya. Oke, rata-rata pilih keluarga dan teman dan uang ya, Coach. Benar ya ini ya? Betul sekali. Oke, nah sekarang bayangkan bahwa saya adalah penyakit kritis. Ya, saya akan ambil 1 kartu dari Anda yang berupa uang. Saya akan ambil uang ini dari Anda. Nah sekarang Bapak Ibu, teman-teman lihat baik-baik. Apakah dengan kartu yang tersisa ini, Anda bisa hidup dengan nyaman, pensiun dengan tenang, dan menyekolahkan anak sampai universitas dengan hal tersebut? Agak sulit. Bisa tapi sulit. Sulit ya, Coach ya? Sulit ya? Oke. Nah, inilah salah satu permainan cara mengedukasi orang ya. Gambaran bahwa proteksi untuk mengatasi mengamankan aset tadi itu sangat penting, Coach Ferdi. Sangat penting. Iya. Karena ketika kita aset kita namanya sakit tuh mau nggak mau kita pasti bayar lah ya, berapapun gitu ya. Ya, jadi ketika terjadi resiko sakit, kita sih nggak mau sakit lah. Betul. Tapi alangkah baiknya kita bijak, kita menyiapkan sesuatu, mengalihkan resiko yang ada, kita pindah resiko itu biarkan ditanggung oleh perusahaan Allianz. Jadi kita akan hidup damai, hidup nyaman gitu kan, dan kita bisa pensiun juga dengan tenang gitu. Pekerjaan juga akan aman. Kita akan sibuk mengumpulkan aset tadi, sehingga aset kita tidak akan berkurang. Kira-kira begitu, Coach. Penjelasan dari games ini, Coach. Luar biasa, sangat menarik sekali ya. Jadi intinya bagaimana Anda tidak perlu kehilangan uang banyak. Yang kalau Anda kehilangan uang banyak,
Anda pun juga akan sulit sekali untuk membahagiakan keluarga maupun teman Anda, ya. Dan untuk itu, wah, ada pertanyaan bagus sekali dari Friendly Property. Kira-kira kita mendahulukan investasi aset duluan atau investasi insurance? Nah, ini menarik sekali, Coach. Kita invest aset dulu atau invest insurance? Wah, ini pertanyaan yang mantap ini, ya. Friendly Property. Oke, thank you. Saya akan jawab ya. Jadi aset itu pasti orang akan invest gitu kan. Namanya asuransi itu juga harus, karena asuransi itu kan nilainya jauh lebih kecil dari aset. Setuju ya? Yes. Jadi contoh kata, kita bisa menyiapkan gitu proteksi aset itu senilai, misalnya contoh proteksi aset yang senilai, ini gambaran kasar aja, senilai 1 miliar. Nah, kalau 1 miliar, proteksi aset 1 miliar, itu kita bisa menyiapkan dengan kurang lebih, nih kalau hanya proteksi aset aja, itu kurang lebih dengan premi 1 juta per bulan. Itu kalau bulanan, ya kan? Nah, makanya sebetulnya beriringan sih, alangkah baiknya beriringan. Jadi ketika kita punya aset, maka aset itu harus diproteksi. Betul. Ketika kita tambah lagi, aset ini harus ditambah proteksi kita. Gitu. Gitu, Coach. Wow. Jadi bisa bersamaan gitu ya. Supaya apa? Supaya aset kita akan aman ya. Yes. Friendly property ya. Jadi kalau misalnya orang punya tambah beli rumah gitu ya, maka dia juga harus mengamankan nih rumahnya nih, ya kan? Karena yang namanya penyakit kritis atau critical illness seperti penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit stroke dan lain-lain, gagal ginjal, itu membutuhkan biaya pengobatan yang sangat tinggi. Betul. Total loh ya. Perawatan, pengobatan total itu sangat tinggi. Nah, jadi kita harus bijak di situ, Coach. Wow. Ya. Semakin seru dan semakin menarik. Jadi bagaimana sebenarnya bisa bersamaan ketika kita sudah menginvest aset, bagaimana kita juga invest insurance, sehingga insurance ini akan bantu mengamankan aset Anda. Dan itu penting sekali, ya. Baik, selanjutnya, wow, ini benar-benar pada semangat ini, Coach. Belum masuk sesi tanya jawab, tapi semuanya pada antusias mau nanya. Wow, ini berarti. Ya, jarang sekali. Biasanya saya 30 menit dulu baru pertanyaan masuk. Ini belum 30 menit, pertanyaan sudah masuk ya. Dan ini benar-benar menarik ini ya. Pertanyaan berikutnya dari Iren Kurniawan. Menurut Coach, mana yang didahulukan antara warisan, kesehatan atau santunan penyakit kritis? Mana yang perlu kita amankan lebih dulu? Warisan, kesehatan, atau santunan penyakit kritis? Silakan, Coach. Wow, keren. Oke, ya, thank you. Thank you, Iren. Jadi begini, kalau kita makan, kebutuhan kita itu kan ada kebutuhan awal ya. Kebutuhan utama itu kan makan gitu ya. Betul. Jadi dasar dari asuransi itu sebetulnya kita harus punya yang pertama adalah produk kesehatan dulu. Produk kesehatan. Karena apa? Meskipun kecil, maksudnya kecil biaya penyakit ya, produk kesehatan itu bisa mengcover penyakit ringan maupun penyakit berat, gitu kan. Nah, kita harus mengamankan di situ dulu. Ya, sehingga supaya kita tenang. Tenang gimana sih? Ya, ketika orang siapapun itu kalau terjadi penyakit dan harus masuk ke rumah sakit, kalau kita tanpa asuransi, ya itu akan biasanya pasti diminta untuk deposit, ya kan? Deposit sejumlah uang. Sedangkan namanya orang pengusaha belum tentu kita punya uang cash mendadak, gitu kan? Sebetulnya duitnya banyak sih, tapi di deposito gitu loh, ya. Depositonya belum cair nih, belum cair, nggak bisa gitu. Tapi dengan kita punya kartu kesehatan, maka kartu kesehatan itu akan membayarkan semua biaya sesuai tagihan, gitu, Coach. Ya, nah baru setelah itu kita bisa punya yang namanya UP sakit kritis dan UP jiwa. UP jiwa itu untuk warisan.
Ya, UP Jiwa itu sebetulnya dan penyakit kritis itu untuk mengamankan aset. UP Jiwa itu lebih untuk warisan. Sehingga kalau ada orang yang berpendapat dan punya pola pikir bahwa dia mengumpulkan aset, lalu dia bikin asuransi senilai asetnya dia yang akan wariskan ke anaknya. Nah, aset yang dia kumpulkan atau uang yang dia kumpulkan itu dia bisa pakai untuk happy. Gitu loh. Betul. Jadi ketika nanti suatu saat dia meninggal, orang itu meninggal, maka dia akan tetap mewariskan kepada anaknya sesuai nilai dari asetnya dia gitu loh. Dengan asuransi kita bisa bikin namanya cermin aset gitu. Jadi asetnya itu misalnya punya aset contoh kata 10 miliar gitu ya. 10 miliar kita bikin aset, cermin asetnya 10 miliar berupa surat asuransi yang mana itu hanya dibayar misalnya beberapa juta gitu. Ya kan? Ini sudah punya 2 aset nih. Ketika terjadi resiko, ini yang akan mengcover. Ya. Gitu Coach. Gambarannya ya. Berarti secara tidak langsung di antara 3 poin tadi, kalau kita sudah beli kesehatan saja, itu sudah mengcover UP Jiwa dan penyakit kritis ya? Oh, belum. Jadi asuransi kesehatan itu mengcover untuk masalah biaya rumah sakit. Itu yang pertama ya. Tapi kalau kita menyiapkan penyakit kritis, penyakit kritis itu berupa uang pertanggungan atau lamsam. Nah, uang pertanggungan itu diberikan secara cash. Jadi ketika seorang nasabah menderita penyakit kritis, maka dari Allianz akan cair senilai cash masuk ke rekening langsung tanpa dipotong ya, walaupun nanti si nasabahnya sembuh gitu. Itu penyakit kritis. Jadi beda. Tapi asuransi kesehatan ini sebetulnya sudah membiayai biaya di rumah sakitnya walaupun itu penyakit kritis. Ya, itu. Jadi beda sih asuransi ya. Asuransi penyakit kritis itu lebih kepada memberikan sejumlah uang. Nah, uang ini bisa untuk apa sih sebetulnya? Nah, uang ini bisa misalnya contoh, ada orang yang butuh transplantasi ginjal. Nah, kadang-kadang kan untuk beli ginjal itu kan butuh uang. Nah, ketika ini cair, ini bisa dipakai untuk biaya itu, Coach. Gitu. Ya. Ya kan, dibandingkan dia nanti mencairkan depositonya, menjual emasnya, menjual rumahnya dan lain-lain. Ya. Gitu. Menarik sekali nih, Coach Andi ya. Tentunya pertanyaan ini tadi secara tidak langsung memberikan kita sebuah sesuatu yang semakin menarik, semakin penasaran. Kira-kira di tengah COVID-19 ini lebih enak kita invest yang kesehatan, kritis, atau UP Jiwa. Nah, ini yang benar-benar menjadi semakin strategi apa yang perlu untuk di COVID-19 ini menurut pandangan Coach Andi sebagai pakar insurance Allianz kurang lebih 7 tahun. Silakan. Ya, kalau di masa COVID ini sebetulnya yang paling baik kita ngomong yang paling baik dulu ya. Paling baik itu kita punya semua. Karena COVID ini ngeri juga. Ya. COVID ini sebetulnya sejenis virus flu gitu katanya ya. Tapi dia mematikan juga gitu. Ya kan? Lalu biaya untuk perawatan juga tinggi gitu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, teman-teman, Coach Ferdi, ketika seorang pencari nafkah itu terkena COVID. Terkena COVID dan membutuhkan biaya yang besar. Pencari nafkah tidak bisa bekerja, bagaimana dengan keluarganya? Ya kan? Bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan masa depan mereka? Nah, sehingga sebetulnya yang namanya asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, asuransi jiwa, itu semuanya koneksi, bisa terkonek gitu loh. Karena ada juga ya, saya pernah lihat ya, mungkin banyak lah yang sudah lihat, orang kena COVID masih usia 40-an meninggal. Ya. Orang kena COVID usia 30-an muda meninggal. Nah itu. Jadi ya kita bersiap saja gitu loh. Karena apa?
Karena namanya risiko kita tidak tahu. Tapi kita sudah persiapkan semuanya. Seperti kalau kita naik mobil, kita sudah punya ban serep, ya kan? Ya. Ban serep itu dipakainya kapan, kita nggak tahu. Tapi ban serep tetap kita bawa terus, gitu, Coach. Ya, karena gini, Coach. Sebetulnya ada fakta, gitu ya, bahwa 90% orang Indonesia, ini menurut data WHO ya, bisa di-searching gitu ya. 90% orang Indonesia itu menderita penyakit kritis sebelum meninggal. Serem nggak itu? Menderita penyakit kritis sebelum meninggal. Gitu. Itu survei WHO tuh, bukan saya tuh. Ya. Jadi kita harus lihat gitu ya, ketika 90%, tapi memang kenanya di usia berapa kita nggak tahu nih. Ini misterinya. Misterinya di situ. Ada yang di usia muda kena, meninggal, ada yang di usia tua, ada yang sudah tua sekali. Kita nggak ngerti gitu loh. Tapi 90% nih data yang didapat dari WHO. Nah, sehingga kita harus persiapan di situ. Survei yang lain, 85 pasien kanker itu keluarganya bangkrut. Kan serem juga nih, Coach. Ya kan? Nah ini, jadi kita harus memahami fakta-fakta ini, kita harus mengerti semuanya ya. Kita belajar, zaman sekarang bisa belajar dari Google, dari mana gitu kan, dari IG. Kita tahu, setelah kita tahu, kita mulai ambil langkah. Kita mulai memikirkan suatu kita punya proteksi yang cukup lah. Kalau kita belum bisa langsung besar, nggak apa-apa. Kita mulai dari kecil. Mantap. Gitu, Coach. Luar biasa sekali, Coach Andi. Ya. Berikutnya nih, ada pertanyaan dari Lotusius yang sangat menarik. Ya. Malam Pak Andi, tadi bilang asuransi mau di-upgrade. Apakah ketika kita upgrade, kita akan ulang dari awal atau tinggal sambung yang lama? Silakan, Coach Andi. Ya, thank you, Lotusius ya. Ini sahabat saya juga nih. Oke, jadi gini, asuransi itu bisa di-upgrade ya. Jadi upgrade itu artinya dia tidak mengulangi dari awal, tidak mengulangi. Tapi sebetulnya ada hitungannya sih, ada hitungannya. Jadi begini, kalau yang namanya produk kesehatan misalnya yang sebelumnya model lama nih, lalu mau masuk ke model baru yang sesuai tagihan, ya kan? Nah, di situ ada yang namanya transisi. Transisi karena di asuransi itu ada yang namanya masa tunggu, ya kan? Kalau kartu kesehatan, kalau kita bicara kartu kesehatan, ada masa tunggu itu 30 hari untuk penyakit umum. Ya, penyakit umum itu seperti apa? Seperti misalnya usus buntu, lalu tipes, lalu demam berdarah, dan lain-lain. Itu penyakit umum. Itu 30 hari. Lalu penyakit khusus itu seperti kanker, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Itu 12 bulan. Gitu, Coach. Nah, ketika orang itu upgrade, maka mulai berlaku produk yang baru itu mengikuti masa tunggu juga. Gitu. Ya, mengikuti masa tunggu. Tapi kalau terkena COVID, untuk sampai bulan Juni ini aja, Allianz COVID tanpa masa tunggu. Gitu. Untuk COVID akan di-cover walaupun baru disetujui, langsung di-cover tanpa masa tunggu. Gitu. Nah, andai kata kita bicara penyakit yang lain. Ternyata kartu baru jadi belum 30 hari, amit-amit namanya risiko kita nggak tahu, digigit nyamuk ya. Kena demam berdarah. Ya kan? Nyamuknya suka gigit soalnya. Nah, kena demam berdarah kita bisa pakai kartu yang lama dulu, Coach. Jadi nggak ngulanginya seperti itu maksudnya gitu. Jadi gitu. Proses upgrade ya. Ya, upgrade-nya udah jalan tapi ada masa tunggu kan? Masa tunggu. Ya, masa tunggu itu kita bisa tunggu tapi selama ada risiko kita masih di-cover dengan asuransi yang lama. Yes.
Ya, gitu. Thank you, Bro Lotus ya. Jadi terjawabkan ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Anda tinggal lanjut saja dan tetap di cover sambil menunggu masa tunggu ya. Wah, menarik sekali ya. Kemudian berikutnya, apakah ada asuransi yang seperti produk sakti tersebut untuk keluarga, Coach? Dari Maria Ellen. Wah, luar biasa sekali pertanyaan. Oh, ya, 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 ya. Produk sakti ya kita ada gitu ya. Produk itu bisa diatur maksudnya gini, sesuai kemauan atau kebutuhan dari calon nasabah atau nasabah. Jadi kalau maunya di cover yang produknya sakti gitu ya, sakti bisa gitu ya. Jadi ada produknya gitu. Sebagai contoh saya boleh contohkan ya. Ini kita kalau bicara kartunya produk sakti ya. Jadi istilahnya kalau ini hampir semua risiko ditanggung gitu ya. Contoh kata dengan setoran premi 3 juta, orangnya usia 35 tahun, itu dia bisa dapat yang pertama UP jiwa itu 1 miliar. Ya. Lalu kalau terkena penyakit kritis itu 1 miliar cair. Gitu. Ya. Lalu kalau karena cacat total itu 1 miliar lagi cair. Kemudian kalau karena kecelakaan itu 1 miliar cair. Nah, ketika dan nasabah ini juga dapat dapat kartu ya, dapat kartu sakti yang sesuai tagihan tadi. Sesuai tagihan. Itu bisa berlaku di seluruh Asia. Wow, seluruh gitu. Asia. Dan ya Asia. Itu hanya dengan 3 juta atau 100.000 per hari. Nah, kabar baiknya di sini ada satu manfaat tambahan. Ketika nasabahnya terkena penyakit kritis, tadi kan cair 1 miliar, Coach. Ya. Coach Ferdi. Betul. Ya kan? Nah, setelah itu, ketika terdiagnosa itu, maka nasabah itu sudah tidak perlu setor lagi. Gantian Allianz yang akan setorin ke dalam rekeningnya mereka. Jadi kalau setorannya 3 juta, maka akan dibayarin oleh Allianz tiap bulannya 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta, terus sampai nasabahnya usia 65, Coach. Menarik. Gitu. Wow, dan ini tentunya memudahkan sekali ya. Dan kita tidak perlu khawatir lagi nih. Ya. Kalau misalnya kita terkena apa-apa. Ya. Dan makanya benar, kalau sudah punya itu, maka hidup tenang, hati senang ya. Ya, berikutnya. Ya, ada yang menarik lagi. Berikutnya adalah, misal begini. Menurut pandangan Coach Andi, ya, seperti yang kita ketahui tadi, untuk yang gambaran tadi, misal, ada tidak sedikit contoh ilustrasi hitungan-hitungannya? Misal saya ambil contoh, saya kalau mau join nih, saya mau ikut insurance dengan umur saya yang 30 tahun, kira-kira preminya itu per bulan berapa dan apa yang saya dapatkan sebagai gambaran. Sehingga semua yang di rumah hari ini bisa melihat contoh dan ada gambaran. Oh, ternyata keluarnya segini, dapatnya segini. Nah, ya, silakan Coach Andi. Ya, thank you. Nah, untuk misalnya seusia 30 tahun gitu ya, kita bisa dengan setoran 1 juta itu sudah punya proteksi aset. Sudah senilai UP jiwa UP jiwa 1 miliar. Lalu UP sakit kritis 1 miliar gitu, dan cacat tetapnya 1 miliar. Itu untuk usia 30. 1 miliar? Gitu, bukan 1 juta per bulan? Iya, jadi 1 juta. Bayangkan kalau kita mengumpulkan 1 miliar itu dengan menabung atau menyisihkan 1 juta, itu butuh berapa bulan, Coach? 1000 bulan ya? 1000 bulan itu bisa 83 tahun loh, Coach. Bayangkan. Ya. Makanya kalau 83 tahun untuk mencapai 1 miliar, lebih enak mana?
mencapai 1 miliar dengan setor 1 juta, ya kan? Punya proteksi yang 1 miliar tadi, jadi total ada 3 miliar. Atau mengumpulkan uang sendiri nih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Untuk mencapai 1 miliar itu butuh 1000 bulan atau 83 tahun. Gitu. 1 juta dari sisi kesehatannya aman, terus kalau kena cacat cair 1 miliar. Iya. Sama tadi kalau terjadi risiko kehidupan, UP jiwa 1 miliar. Wow. 1 miliar. Iya. Dengan 1 juta. Iya. Wow. Dan iya. secara benefit sangat luar biasa sekali ya. Wow. Dan tentunya hari ini ya itu pasti banyak yang ingin bertanya-tanya itu bisa seputar tentang produk ini, dan wajar sesuai dengan tema kita hari ini, strategi mengamankan aset di masa COVID-19. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Andi di awal, tadi kita bermain kartu. Anda bayangkan, kalau uangnya yang diambil ketika kita kena resiko penyakit tadi, Anda bayangkan, aset Anda akan terjual. Bahkan, ngutang bisa sedikit Pak Andi ya, bisa berhutang untuk membayar kesehatan Anda. Tapi dengan kita sudah invest, cicil 1 juta per bulan, akan membuat kita lebih aman dan terjaga kalau kita suatu saat terkena hal-hal yang kita tidak inginkan tadi. Dan ini justru membuat kita lebih aman ya. Dan ini adalah salah satu cara untuk membuat aset Anda lebih aman ya. Dan tentunya silakan bagi Anda yang ingin bertanya kembali, masih ada tersisa sedikit waktu lagi, dan Anda akan dapatkan 5 e-book sakti seputar tentang digital marketing ya. Nanti Anda akan dapatkan senilai Rp300.000 ya. Dan silakan Anda boleh ketik pertanyaan Anda ya. Bebas Anda mau tanya apa sesuai dengan tema kita hari ini, strategi mengamankan aset di masa COVID-19. Nah, ini ada pertanyaan menarik Pak Andi dari Irin, kembali luar biasa. Adakah takaran kecukupan bagi masing-masing asuransi yang kita miliki? Takaran kecukupan. Baik itu asuransi kesehatan, takaran ya, warisan maupun sakit kritis. Silakan Coach. Oke, ya, thank you Coach. Jadi kalau kesehatan, memang takarannya adalah diri kita nih, ya. Kesehatan itu ada, kalau yang produk baru atau produk lama pun lah, kita ya namanya orang sakit kita nggak ngerti lah ya. Tapi maksudnya kita kan juga harus tahu nih, kalau amit-amit namanya sakit terjadi, kita mau yang 1 kamar rame-rame atau 1 kamar berdua sama pasien lain, atau 1 kamar sendirian. Itu yang pertama gitu kan. Nah, kita harus tentukan dulu di situnya, itu kecukupannya. Dari masing-masing orang itu berbeda. Ada yang bilang, ya saya sih lebih senang rame-rame, seru, nanti bisa main kartu, ya itu lain cerita. Tapi bahaya juga tuh yang rame-rame seperti itu ya. Karena kan biasanya ada yang kesakitan, ada yang ini, nah itu seperti itu kira-kira. Ya. Nah itu. Nah, lalu kalau untuk penyakit kritis ya, itu juga takarannya juga dari diri kita masing-masing dulu. Apakah misalnya contoh, apakah nilai 1 miliar ini cukup gitu ya? Apakah nilai 500 juta ini cukup? Tergantung dari kita masing-masing sih. Dari dari nasabah masing-masing lah, dari calon nasabah masing-masing. Jadi begitu juga ketika UP Jiwa. UP Jiwa itu begini, UP Jiwa itu adalah surat saktinya yang diberikan kepada ahli waris, kepada istri, kepada anak gitu ya. Mau memberikan warisan berapa sih? Mau menyiapkan warisan berapa sih? Gitu kan? Nah, yang harus dipikirkan adalah begini sebetulnya. Teorinya adalah ketika pencari nafkah pergi selamanya, ya, keluarga itu mau dikasih berapa gitu. Keluarga itu mau disiapin dana berapa gitu. Nah, itu kurang lebih seperti itu, Coach. Betul. Dan gitu. Tentunya ya, seperti yang kita ketahui sekarang semua orang sudah mulai open minded ya terhadap asuransi ini, apalagi di masa COVID-19 ini
nasabah yang sibuk mencari asuransi sekarang ya. Mereka udah pada Iya. udah siap-siap melakukan perlindungan dan bahkan ingin memberikan perhitungan yang terbaik terhadap asuransi mereka masing-masing ya. Mungkin dari Coach Andi, apakah ada nomor handphone atau ID Instagram atau apa yang bisa dihubungin? Mungkin ada teman-teman yang mau konsul, mungkin sudah ada polis, ingin tanya hitung-hitungannya, atau ada yang belum punya polis, tapi ingin tahu lebih lanjut, lebih detail, ingin bertanya kepada Coach Andi sesuai dengan kebutuhan yang cocoknya seperti apa. Mungkin bisa dihubungin kemana Coach Andi? Ya, Bapak Ibu teman-teman gitu ya, kalau memang ingin konsultasi atau ingin tahu ya, saya terbuka lebar untuk berdiskusi ya. Silakan di Instagram saya ada nomor telepon saya, di situ nomor telepon dan WA ya. Kalau mau dicatat juga boleh 081 9044 99235. Itu ada di Instagram saya. Sorry, berapa Coach? Di bio ya. 08 081 ya. 9044 Ya. 99235. Oke. Siap. Ya. Silakan teman-teman, bagi Anda yang ingin konsultasi, ya mungkin ingin tanya seputar tentang polis, atau Anda ingin konsultasi tentang perhitungan aset Anda seperti apa bagusnya, kemudian Anda harus preminya berapa, Coach Andi benar-benar saya sangat rekomendasikan. Karena mengapa? Karena beliau seringkali ikut training, beliau selalu upgrade, produk-produk terbaru apa, beliau sangat upgrade ya. Dan kedua, Anda perhatikan, beliau sudah kurang lebih 7 tahun di dalam dunia insurance. Dan 7 tahun ini Anda juga bisa lihat dan Anda bisa ukur sendiri, ini adalah untuk memastikan tingkat kepercayaan sama konsisten siapa agennya ya. Dan sudah terbukti dengan lamanya 7 tahun, dan juga sudah terbukti pengetahuan beliau yang selalu upgrade untuk ikutan training produk maupun training-training untuk meningkatkan soft skill ya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bertanya silakan. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Didi Bok. Wow, ini menarik sekali nih. Malam. Mau tanya nih, apakah Allianz pasti bayar klaim? Oke, silakan, menarik nih. Oh, ya. Thank you nih. Bro Didi Bok ini. Luar biasa ya. Gini, perusahaan asuransi pasti akan bayar sebesar apapun nilai klaim tersebut ketika memenuhi kriteria dan memenuhi syarat. Gitu ya. Tidak ada kebohongan data sebelumnya, pasti akan dibayar. Dan itu bisa dibuktikan pada, silakan kalau Bapak Ibu teman-teman bisa cek di Google, pakai Google ya, ketik bukti klaim asuransi. Nggak usah ngomong Allianz, kalau mau cari Allianz ya ketik Allianz, kalau enggak cek aja bukti klaim asuransi. Maka di situ Bapak Ibu teman-teman akan melihat bukti klaim mana aja yang bayar, itu kelihatan. Karena sekarang semuanya digital bisa kita lihat gitu kan. Nah, tapi sekecil apapun nilai klaim, kalau tidak sesuai dengan kriteria-kriteria, maksudnya itu syarat-syaratnya tidak lengkap, lalu misalnya bohong data, tadinya ngomongnya sehat tapi ternyata ada sakit, ya kan? Misalnya seperti itu, ya itu tidak akan cair sih. Pasti akan ada macam-macam gitu loh. Karena tapi ketika itu semua clear, pasti dibayar. Pasti akan dibayar. Gitu. Dan sudah terbukti perusahaan Allianz membayarkan klaim yang jumlah besar, bisa lihat di tadi ya di Google ya. Ada yang 10 miliar, ada yang 5 miliar, ada yang 1 miliar, yang kecil-kecil juga banyak gitu. Jadi semua perusahaan asuransi pasti akan bayar senilai apapun besarnya, karena ini sudah merupakan kontrak, ini sudah merupakan perjanjian antara nasabah dengan perusahaan, sehingga itu pasti menjadi kewajiban
perusahaan untuk membayarnya gitu, Coach. Wah, luar biasa sekali ya. Sebelumnya kita pastikan bahwa pasti akan klaim cair asal memenuhi kriteria dan syarat. Kira-kira apakah diabetes itu bisa diklaim, Coach? Apakah dia termasuk syarat kalau penyakit diabetes? Pertanyaan sangat menarik. Kalau diabetes itu klaim apa nih? Kalau klaim kesehatan, kalau dia masuk rumah sakit karena diabetes, tapi dia tidak, maksudnya gini, sebelum dia join, dia sehat gitu kan. Lalu di tengah-tengah perjalanan, dia kena diabetes, tapi dia sudah punya polis sebelumnya, itu akan dibayarin sih. Masuk rumah sakit akan dibayar. Kecuali dia medical check up. Gitu. Nah, kalau medical check up nggak dibayar ya. Tapi kalau dia sakit, dia masuk di rumah sakit, rawat inap, semua medical check up-nya juga akan dibayar. Tapi kalau misalnya Gitu. dia ada riwayat, kemudian mau masuk, mungkin jadi pertimbangan asuransi ya untuk mau menerima atau tidak ya. Kalau misalnya dia ada riwayat, Ya. kemudian Jadi ya betul. Kalau ada riwayat, saya sarankan alangkah baiknya itu declare. Jadi declare aja, cerita aja, kita cantumkan semua. Maka nanti ketika klaim terjadi klaim, itu akan lancar gitu loh. Karena ketika declare biasanya akan dibutuhkan namanya pemeriksaan dulu. Misalnya laboratorium, butuh cek darah, cek urin, atau apa gitu kan. Nah itu nanti yang menentukan bukan dari saya, bukan dari agen, tapi itu dari bagian namanya underwriting. Underwriting itu pekerjanya adalah dokter-dokter yang ahli gitu. Gitu Coach. Thank you. Ya. Sebelumnya saya sapa dulu nih, ada para sesepuh, ada Mbak Dragon, Pak Indra ya, kemudian Yenov, Didi Bok, Suardian Oe, Maria Katarina, Irin, Ellen, Abraham Santoso, Frankie, thank you, masih join dan masih penuh semangat ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Oh, ada pujian juga nih dari Sky 2310. Keren Coach Andi ilmunya. Tinggi. Wah, ini luar biasa nih. Mantap. Ini bos gede nih. Ini bos gede Serpong nih. Halo nih Coach Sky. Wah, ini. Dari XBIM ini ada pertanyaan bagus nih. Kalau autoimun gimana, Coach? Autoimun. Silakan Coach Andi. Iya. Autoimun ya. Autoimun maksudnya apakah di cover? Kondisinya seperti apa ya? Ya. Untuk masalah kesehatan ya, kalau ketika itu ketika itu mengharuskan rawat inap, itu akan di cover sih. Itu akan di cover. Jadi tapi itu bukan penyakit kritis ya. Jadi untuk penyakit kritis itu tidak di cover gitu loh. Tapi kalau itu autoimun dan dia harus rawat inap, dokter juga menganjurkan rawat inap, ya itu akan di cover. Mantap. Oke, thank you XBIM Lighting ya, semoga menjawab. Baik, berikutnya ini Coach Andi, wow, luar biasa ini, semangat antusias pertanyaannya tinggi banget ya. Kemudian materinya juga sangat menarik nih ya. Baik, kira-kira nih dari Coach Andi sendiri setelah melihat dengan tema kita hari ini, strategi mengamankan aset di masa COVID-19 ya. Kalau dari pandangan Coach Andi, kira-kira ya, misal ada nasabah yang ingin masuk ke insurance misalnya gitu ya. Kira-kira apa saja tips yang perlu diperhatikan oleh nasabah yang sebelum nasabah itu mengambil keputusan untuk bergabung dengan polisnya gitu. Apa saja tips-tips yang perlu diperhatikan? Mungkin ada tips yang bisa diberikan kepada kita yang ada di rumah ini, silakan. Oke, thank you Coach. Jadi gini, kalau mau ngambil insurance itu yang pertama harus diperhatikan itu kita harus sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Kebutuhan kita maksudnya adalah senilai pertanggungan yang
harus kita siapkan itu senilai kita maunya berapa nih? Yang pertama kan gitu. Ya. Yang kedua adalah premi yang disetor itu adalah premi yang tidak begitu memberatkan. Jadi maksudnya biasanya sih kalau patokannya itu antara 10% sampai 20% lah maksimal dari penghasilan itu masih ideal. 10% disiapkan untuk mengcover yang 100%. Gitu, Coach. Ya. Nah, yang paling penting adalah ketika teman-teman atau Bapak Ibu yang akan masuk ke asuransi, saya sangat sarankan buat yang misalnya yang belum punya atau yang sudah punya tapi pengen nambah dan sebagainya, ketika kita masih dalam keadaan sehat dan ketika kita masih dalam usia muda, kalau kita punya daya beli, kita punya kemampuan, lebih baik Bapak Ibu bisa menyiapkan 10% dari penghasilan itu masuk ke asuransi untuk mengcover secara keseluruhan aset kita, secara keseluruhan penghasilan kita, gitu. Sehingga dengan seperti itu, saya rasa itu yang lebih baik. Karena gini, Coach, ketika seseorang itu sudah ada sakit, itu orang akan sulit join, akan sulit dia punya, akan sulit disetujui, gitu. Ya. Nah, makanya saran kalau memang masih sehat, apalagi ini COVID ini kita nggak ngerti ya, siap-siaplah, segeralah direnungkan ya apa yang kita bicarakan ini dan segeralah putuskan, gitu. Jadi masih sehat itu kuncinya harus sehat sih. Kuncinya harus sehat, punya kemampuan bayar, dan kita tahu berapa yang kita butuhkan, gitu, Coach. Wah, thank you sekali, Coach Andi ya. Dan tentunya tips ini Thank you, Coach. memberikan kita wawasan ya, sehingga ketika kita ditawarin oleh agen siapapun atau misalnya suatu saat kita ada kebutuhan dan ingin join asuransi, kita ada gambaran memilih polis itu seperti apa, daya beli kita seperti apa, kemudian kebutuhannya seperti apa ya. Mungkin 1 jam ini tidak cukup ya, 1 jam ini tidak cukup. Mungkin Anda masih penasaran, ingin jauh lebih detail ya, Anda boleh konsultasi ke Coach Andi ya. Kalau Anda masih bingung, Coach Andi adalah orang yang saya rekomendasikan kalau Anda ingin bertanya ya, karena beliau sangat humble sekali, banyak belajar, dan beliau akan meluangkan waktu kalau Anda ingin bertanya ya. Jadi kalau Anda yang ingin bertanya mungkin boleh diulang kembali, Coach, nomornya. Boleh bantu diketikkan, Coach. Kemudian ketik disematkan. Oke. Ketik disematkan. Ya, boleh diketik nomornya. Sebentar, 081-944-99-235. Saya pos ya. Sematkan. Klik nomornya, kemudian ada tulisan sematkan. Disematkan. Oke, itu udah ya. Ya, klik yang ketikannya, kemudian ada tulisan disematkan. Supaya dia diam, Coach. Disematkan. Klik chat yang nomor. Oke, sip. Baik. Udah ya. Anda boleh hubungin Coach Andi, Anda boleh konsultasi, mungkin, atau Anda pun punya polis apapun juga tidak masalah. Anda boleh konsul ya, Coach. Kalau mereka ada polis ingin tanya-tanya. Boleh. Karena banyak orang punya polis, tapi bingung. Gunanya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Kagak tahu ya. Jadi kalau Anda punya, Anda boleh tanya ke Coach Andi ya. Nah, kemudian berikutnya, Coach. Terakhir, kira-kira Coach boleh berikan closing statement untuk saya mewakili yang ada di rumah ini. Kira-kira pesan-pesan apa yang bisa Coach berikan kepada kita sebagai closing statement di acara kita, strategi mengamankan aset di masa COVID-19. Silakan, Coach. Ya. Oke, thank you. Jadi begini, teman-teman, Bapak Ibu, di masa COVID ini mau tidak mau kita harus menghadapinya, gitu. Kita harus siap. Ya, apapun yang terjadi kita harus siap. Ya, kita bisa stay at home, kita bisa dan lain sebagainya. Tapi juga banyak
orang-orang yang stay at home juga kena COVID ya, kita nggak ngerti gitu. Makanya Bapak Ibu silakan ya, kita harus bersiap, kita harusnya proteksi yang cukup, kita punya perlindungan yang cukup supaya apa? Supaya kita bisa mengamankan aset kita. Jadi saya juga menghimbau kembali buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang mengikuti IG Live ini, ayo segera pikirkan, bayangkan dan segera putuskan untuk punya proteksi aset tadi. Sehingga semua aset Bapak Ibu aman dan Bapak Ibu bisa hidup, bisa tidur dengan nyaman, hidup dengan tenang, gitu kan. Dan saya akan welcome ketika Bapak Ibu DM saya akan berikan konsultasi secara gratis khusus orang-orang yang ikut acara ini, acara malam hari ini. Luar biasa. Saya akan berikan konsultasi secara gratis, mau polisnya merek A, B, C, D, E, enggak apa-apa. Saya akan bantu. Saya akan berikan penjelasan yang benar, saya akan edukasi yang benar, saya akan berikan gambaran-gambaran yang sehingga akan lebih mengerti tentang kegunaan asuransi dan mengerti tentang pentingnya asuransi, sehingga mengambil asuransi itu bukan karena sungkan, tapi mengambil asuransi itu karena kebutuhan. Gitu, Coach. Wah, luar biasa sekali ya. Thank you, Coach Andi ya. Penutup yang sangat singkat, padat, tepat, dan memikat. Dan tentunya hal ini membuat kita semua yang hadir semakin tergerakkan untuk ingin melakukan action bagaimana pentingnya menjaga aset. Selagi Anda punya daya beli, selagi Anda punya kemampuan, why not? Ya, karena ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, dan untuk itu jangan sampai Anda terlambat, karena ketika kita sehat, kita akan diterima. Tapi begitu kita sudah mulai sakit, kita mau masuk sekalipun kesulitan, asuransinya yang belum mau menerima kita ya. Dan untuk itu pastikan ya, semoga tips hari ini bisa membuat Anda semakin tercerahkan, bisa membuat Anda aset, bahkan diri Anda mempunyai pengetahuan yang dahsyat dan bisnis Anda semakin meningkat. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Anda. Thank you, Coach Andi Winoto, atas ilmu. Terima kasih semuanya. Dan semuanya yang telah hadir. Bagi Anda yang tadi telah bertanya, silakan Anda DM saya untuk dapatkan e-book spesial. Sesuai janji kita tadi, akan ada 5 e-book yang akan dikirim langsung ke email Anda. Ya, jadi Anda boleh langsung DM, saya akan berikan 5 e-booknya. Ya. Dan mungkin Pak Andi boleh di-share ada aktivitas ngopi itu apa, atau mungkin mereka belum mau polis tapi mereka mau ada peluang untuk dapetin aset di masa pandemi. Silakan, Coach Andi. Oh ya, komunitas ya. Jadi saya bikin suatu komunitas gitu, acara yang mana tiap hari Rabu itu masa pandemi ini kan banyak orang yang butuh butuh satu mindset, satu pola pikir yang positif gitu ya. Sehingga dengan berbagai macam sumber, ada yang milenial, ada yang ibu rumah tangga, ada yang karyawan, ada yang pengusaha, itu sharing di acara itu. Jadi supaya kita punya pola pikir positif terus. Jadi di masa pandemi, kondisi sepi, kondisi bisnis kurang baik, tapi kita bisa berkomunitas, berkolaborasi untuk semakin positif dan semakin kita punya pola pikir yang pandangan kita adalah kita harus melejit gitu loh, Coach. Ya. Baiklah ya, jadi ingin tahu seperti apakah komunitasnya? Kunjungi Instagram Coach Andi Winoto ya, ANDHY Winoto ya. Akan banyak topik-topik menarik, tema-tema menarik. Mungkin Anda ingin punya peluang bisnis juga di masa COVID-19 ini, Anda boleh hubungi Coach Andi di nomor yang telah tertera ya. Bukan hanya peluang bisnis, tapi bagaimana juga Anda mengamankan aset Anda, itu yang jauh lebih penting. Baiklah, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you, Coach Andi. Sukses selalu untuk Anda semua yang hadir. Thank you, Coach. Malam hari ini.
Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you. Thank you semuanya. Sukses untuk semuanya. Thank you. Bye-bye. Thank you semuanya.